Belakang saya belum dengar suaranya. Shalom. Haleluya. Senang sekali bisa ketemu kembali sama Bapak Ibu. Boleh gak kasih salam kanan kiri? Katakan, aku senang ketemu kamu sore hari ini. Haleluya. Saya percaya gak cuma kita yang senang hari ini saling bertemu, tapi Tuhan juga senang karena hari ini melihat anak-anaknya boleh datang untuk beribadah. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita sore hari ini. Mari bersatu hati, tunduk kepala, kita mau awali dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, di mana sore hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami tahu Tuhan, sebelum kami datang, Kau sudah datang di tempat ini, dan Kau sudah menunggu setiap kami. Biarlah hari ini Tuhan kami datang, bukan cuma sekedar kami datang karena setiap minggu kami harus datang, tetapi kami datang hari ini karena kami benar-benar rindu ketemu sama Tuhan. Ya, biarlah hari ini Tuhan nyatakan pribadi-Mu, Tuhan berikan hadirat-Mu bagi setiap kami. Biarlah hari ini bukan cuma kami dikuatkan, tapi kami juga boleh semakin disempurnakan iman kami di dalam Engkau. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, Kau yang campur tangan, Kau yang bekerja dengan kami, menutup bungkus setiap peralatan, menutup bungkus setiap atmosfer di tempat ini supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan dijaga sertai mereka biar mereka boleh aman sampai tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah kami sore hari ini. Setiap kita yang siap memulai ibadah kita sore hari bersama dengan saya katakan amin. Amin, amin. Sekali lagi shalom. Shalom, salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Tuhan kita itu memang Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat. Betul nggak saudara? Betul sekali. Rema pada sore hari ini kita baca bersama-sama dari 1 Yohanes 5 ayat 4. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Amin. BL-nya sekarang sing MC, biasa MC soalnya dia. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Wow, luar biasa Tuhan kita ya. Dikatakan semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Kita lahir dari Allah bukan? Amin. Berarti kita ini mengalahkan dunia loh saudara. Wah, luar biasa. Dengan kemenangan ini, dengan kemenangan yang mengalahkan dunia, apa? Iman kita. Iman kita itu bisa mengalahkan dunia. Kemenangan ini yang dimaksud kemenangan apa saudara? Kemenangan iman. Di depan kita ada anggur dan perjamuan kudus. Tuhan sudah berperang buat kita untuk memberikan apa saudara? Kemenangan. Kita tidak perlu berperang, Tuhan yang berperang. Tuhan yang mengalahkan maut, Tuhan yang mengalahkan dunia ini. Jadi yang mengalahkan dunia itu bukan kita, tetapi siapa? Tuhan. Tuhan yang mengalahkan dunia. Apa arti dari mengalahkan dunia ini? Ada yang tahu? Menebus dosa, boleh. Apalagi? Iya, mengalahkan yang terpenting yaitu mengalahkan maut dan memberi kita kemenangan hidup yang kekal. Itu yang penting saudara. Ya, kalau saudara tidak bisa hidup kekal, saudara akan binasa dan mati untuk selama-lamanya. Tetapi kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita yaitu kemenangan hidup yang kekal. Amin. Wow, luar biasa Tuhan kita. Tidak ada Tuhan yang mampu memberikan kemenangan seperti ini. Betul nggak saudara? Hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang mampu memberikan kemenangan, mengalahkan maut dan memberikan kita janji yang pasti yaitu hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Karena itu Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu memberikan kita kemenangan. Karena itu apa yang kita lakukan? Apa yang sudah saudara lakukan? Mengucap syukur, berterima kasih. Cuma itu yang kita bisa lakukan saudara ya. Gak banyak sebenarnya ya. Tapi Tuhan boleh disenangkan dengan ucapan syukur kita, dengan penyembahan kita. Apalagi pada sore hari ini saya percaya Tuhan boleh disenangkan dengan puji-pujian kita. Amin.
Kita pujikan pujian pada sore hari ini. Katakan bahwa engkau mengasihi Tuhan, bahwa Tuhanlah perlindungan kita, Tuhanlah sumber keselamatan kita. Oh, ku mengasihimu. Katakan dengan sungguh-sungguh jika engkau mengasihi Yesus, kau perlindungan bagiku. Amin. Kau beriku Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan kau memberikan beriku kemenangan. kemenangan. Amin. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Mari nyatakan iman kita. Dengan Kami sungguh-sungguh, mengasihi saudara. Tuhan. Oh, ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tapat maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Betapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Oh, ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, kami mengasihi Engkau. Katakan dengan sungguh-sungguh, saudara. Kami mengasihimu, Yesus. Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, bersyukur padamu.
sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Lagi katakan, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kami puji namamu Tuhan. Kami cinta Kau Yesus. Kami mengasihimu Tuhan. Lebih dari apapun yang ada di muka bumi ini. Oh Yesus, kami sembah Kau. Kami puji namamu Tuhan. Nama yang besar, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama yang perkasa, nama Yesus. Mari sama-sama sembah Dia Allah Saudaraku, naikkan sembahmu, naikkan pujianmu. Oh, buat setiap kebaikan yang Dia lakukan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, berapa baik. Kau berikan setiap kami, dan kekuatan hidup kami. Darimu kebenaran kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur Tuhan. Oh, syukur kami naikkan, syukur kami panjatkan kehadapan tatamu Tuhan. Mari terus naikkan syukurmu, katakan terima kasih kepada Tuhan. Bapak Saudaraku, waktu ini adalah waktu yang tepat untuk kita benar-benar boleh menaikkan setiap syukur dan ucapan terima kasih kita bagi Dia. Dia terlalu baik, Dia sangat baik bagimu dan bagi. Mari naikkan syukurmu lebih lagi. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kau jamin hidup setiap kami. Kau jamin kepastian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh sangat baik. Kau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik. Oh, segala pujian bagi Tuhan, segala hormat bagi Yesus. Dia sudah baik bagi kami. Oh, Ramayana, Ramayana, Ramayana.
kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Sebab itu Tuhan, terimalah setiap penyembahan kami sore hari ini. Kami tak bisa memberi apa-apa dalam hidup kami. Kami cuma bisa memberikan setiap pujian dan syukur kami. Kami berdoa Kau disukakan lewat setiap pujian kami. Kami berdoa Kau disukakan lewat setiap ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sembahmu lebih sungguh. Ku sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Allah dalam setiap kehidupan kami. Kami gak mau ada Allah lain selain daripada Engkau. Mari terima sembah kami, pujian kami ini. Hanya Kau, oh hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, oh walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan
biar sampai selama-lamanya tetap Engkau Allah dalam setiap kehidupan kami. Tiada yang lain, Allah Tuhan kami, Raja kami, Allah setiap kami. Terimalah setiap pujian kami hanya di dalam nama Yesus yang siap bersorak-sorak dengan nama Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Sebab Dia Raja Allah besar. Mari kita naikkan pujian terbaik bagi hati kita buat Dia. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Nanti katakan Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung kehadirannya. Katakanlah jadi bersyukur padanya. Dengan bersumpah bernyanyilah, yang mempersembahkan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Percaya Dia Raja Maha Besar dengan bersatu. Yang percaya kita Tuhan Raja Maha Besar. Mari bawa sembah kita sama-sama. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja. Mari datang sembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Amin. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung kehadirannya. Datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersumpah bernyanyilah, yang mempersembahkan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung kehadirannya. Datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersumpah bernyanyilah, yang mempersembahkan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Bapak Ibu sendiri nyanyikan kita. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk nyanyi dengan penuh sukacita, suka yang waktu berselamatan. Tuhan Raja Maha. Sekali lagi sama-sama. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung kehadirannya. Datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang mempersembahkan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sorak-sorak bagi Raja dan Sang Raja Yesus. Haleluya. Berapa banyak percaya Dia Allah kita yang ajaib. Dia mampu menyembuhkan, memulihkan setiap kehidupan kita. Karena angkat dirimu, Allah kita adalah Allah yang ajaib. Amin. Sungguh ajaib Engkau Tuhan kami. Bahkan kami ragukan Engkau sendiri-Mu Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan lebih kencang lagi. Come on. Ibarat-ibarat Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan berlayar
kamu pemenang malam hari ini. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Sore hari ini sore biasa. Di minggu kedua kita akan selalu diberkati oleh sebuah kesaksian pujian yang akan disampaikan atau diperdengarkan oleh ibu-ibu dari WBI Tambak Rejo. Boleh kita kasih tepuk tangan?
Tepuk tangannya bisa lebih meriah lagi Bapak Ibu, buat ibu-ibu WBI Tambarjo. Nah, semua lagunya secara full bisa dilihat di YouTube Betani Tambarjo, betul ya? Masuk YouTube kan? Ya oke, silakan di subscribe, di like, di komen. Karena semakin banyak like-nya akan semakin bertambah jadwal tampilnya nanti. Haleluya. Bapak Ibu kalau mau diberkati lagi, nanti minggu kedua datang lagi di sini, pasti akan diberkati sama Ibuku ini. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Sebelumnya kita akan masuk kembali dalam penyembahan. Mari bawa hatimu lebih sungguh lagi masuk hadiratnya. Biarkan jamahannya, biarkan hadiratnya yang melawat setiap kita. Biar hari ini apapun kondisi kita, mungkin hari ini Bapak Ibu punya masalah, mungkin Bapak Ibu hari ini punya tantangan. Itu normal karena kita masih hidup, amin. Coba katakan kanan kirinya, kamu punya masalah. Masih tahu, masih tahu. Kamu punya masalah. Terus sekarang kasih tahu lagi seperti ini. Tapi Tuhan juga bersama kamu. Masalah kita boleh besar, amin Bapak Ibu Saudaraku. Asal ada Tuhan, masalah yang mau besar apapun tetap lebih besar kuasa Tuhan dalam hidup kita, amin. Satu mari kita datang ke hadirannya, percaya dengan imanmu bahwa kuasanya mengalir hari ini, jamahannya yang memampukan kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kaulah harapan setiap kami, ini iman kami. Oh jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa susah di dada? Tapi ini iman kami, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, Dia selalu bekerja, meski mata ku tak melihat, walau gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah, dan iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman kami percaya penuh padamu Tuhan. Oh jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Oh Dia selalu bekerja, oh meski mata ku tak melihat,
Yesus, Allahku yang hidup, yang kukasihi, yang kucintai dan kulayani. Hamba berdoa Tuhan bahwa sebentar lagi hamba akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Hamba percaya Tuhan, Kau menyertai hamba-Mu sehingga apa yang hamba sampaikan semuanya berasal hanya daripada-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan supaya hamba boleh menjalankan tugas pelayanan hamba ini dengan sempurna tanpa kesalahan apapun. Lindungi hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, harta benda dan pekerjaan yang Kau percaya kepada hamba-Mu dengan tembok api-Mu dan kuasa-Mu yang menyala-nyala ya Tuhan. Dan hamba percaya Kau yang menjamah hati dan pikiran jemaat-Mu masing-masing satu per satu Tuhan. Dan juga dia akan menggembalamu supaya firman yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia Tuhan. Biarlah semuanya yang ditaburkan Tuhan semuanya boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda untuk dipakai memuliakan nama-Mu, menjadi saluran berkat-Mu dan membangunkan jemaat yang boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu saudaraku Yesus hamba berdoa percaya sepenuhnya. Mari semua jemaat yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan iman kita katakan Amin. Shalom, silakan duduk. Ya, hari ini kita akan belajar satu firman yang menurut saya sangat penting sekali, yaitu mengenai penyertaan Tuhan yang sempurna. Karena Bapak Ibu, sekaya apapun Bapak Ibu, sepintar apapun Bapak Ibu, kalau tanpa Tuhan you are dead. Artinya kalau tanpa Tuhan kamu itu tidak bisa berbuat apa, nggak bisa menjadi seorang yang bisa bertahan dalam dunia ini. Jadi istilahnya without God you are dead bahasa Inggrisnya. Orang yang tidak bisa bertahan dalam dunia ini kalau engkau hidup tanpa Tuhan. Karena semuanya kita ini butuh dilindungi sama Tuhan. Setuju? Without God you are dead. Nah, ada sebuah basic yang menarik Bapak Ibu, bahwa sekaya apapun, sepintar apapun, without God we are nothing. Tanpa siapapun, tanpa Tuhan kita ini bukan siapapun. Nah, dalam Alkitab ketika Bapak Ibu membaca dalam kitab Kejadian dikatakan Tuhan menciptakan manusia, betul kan? Ya. Tapi dalam bahasa aslinya itu bukan manusia, karena manusia itu dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata is. Tapi dikatakan ketika Tuhan menciptakan manusia, yang benar dalam bahasa Ibrani-nya adalah Tuhan menciptakan Adam. Yes. Jadi bukan Tuhan menciptakan manusia, tapi pertama kali yang ditulis dalam kitab Kejadian adalah Tuhan menciptakan Adam. Jadi Adam itu dari kata dam yang artinya darah, dan juga berasal dari kata adamah. Jadi darah dan tanah, itulah arti kata Adam. Jadi akar kata Adam itu kalau dalam bahasa Ibrani ada dam dan adamah, darah dan tanah. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ya, dia akan satu orang tolong maju ke depan. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Jadi ketika dikatakan dalam Kejadian 2 ayat ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Manusia yang dimaksud ini bukan manusia, tapi dalam bahasa aslinya katanya Adam. Jadi ketika Tuhan Allah membentuk Adam itu dari debu dan tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi basicnya apa? Seperti yang kita ketahui bahwa kita ini berasal dari debu, abu, dan kembali ke tanah. Jadi tanpa napas dari Tuhan, mau sepintar apapun kita, mau sekaya apapun kita, tanpa Tuhan we are nothing. Tanpa Tuhan you are dead. Tanpa Tuhan tidak ada yang melindungi kita. Makanya Tuhan, hari ini kita akan bahas firman Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu, karena
Saya selalu bilang bahwa Tuhan itu adalah hikmat, dan hikmat itu selalu berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada manusia, bahasa Ibraninya ini adalah nismat hayim. Nismat hayim. Ini adalah nafas kehidupan. Nah, ada sesuatu yang sangat menarik dalam tubuh manusia, Bapak Ibu, bahwa ternyata nismat hayim atau nafas yang diberikan Tuhan itu sampai sekarang kita hidup itu masih ada. Jadi ingat, Bapak Ibu, namanya nismat hayim. Ini dalam ilmu pengetahuan ini dikatakan nafas Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau lihat ke dalam paru-paru Bapak Ibu coba tarik nafas, terus hembuskan sekuat-kuatnya. Itu udara di dalam paru-paru Bapak Ibu tidak akan pernah bisa habis. Selalu ada sisa 20%. Dan mau sekuat apapun Bapak Ibu menghembuskan udara ini keluar dari paru-paru, nafas ini tidak akan bisa habis. Dan di dalam ilmu pengetahuan ini disebutlah nafas kehidupan. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa yang ditulis di Alkitab ketika Tuhan menghembuskan nismat hayim kepada manusia, itu sampai sekarang, sampai kita hidup sekarang, itu masih ada, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau menghembuskan udara sekuat apapun, sekencang apapun, nafas hidup dari Tuhan. Ini namanya, kalau Bapak Ibu lihat di dalam gambar ini, inilah yang disebut dengan nismat hayim. Tidak akan pernah bisa habis seumur hidup Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu mati. Makanya disebut inilah nafas hidup dari Tuhan. Debu dan tanah dikasih nafas hidup, jadilah hidup, dan inilah nismat hayim. Nah, apa yang dimaksud dengan penyertaan Tuhan yang sempurna? Bahwa orang ketika berpikir Tuhan menyertai, kita ini selalu berpikir, oh Tuhan cuma melindungi, Tuhan cuma menjagai. No. Di mata Tuhan, kalau Tuhan sampai benar-benar sayang sama kita, perlindungan Tuhan itu kata-katanya juga bukan cuma melindungi, bukan cuma menyertai, tapi menggunakan kata samar, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani, S. Ya, jadi artinya dijagain, dilihatin terus, dipelihara. Contohnya apa? Ini kata-kata yang luar biasa ingat. Keluaran 19 ayat yang kelima. Keluaran 19 ayat yang kelima. Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ya, dikatakan samar, kenapa? Karena ketika Tuhan menjagai seseorang, Tuhan itu bukan cuma melindungi, tapi Tuhan benar-benar memperhatikan. Jadi seperti Bapak Ibu ini barang berharganya Tuhan, saya nggak tahu Bapak Ibu di rumah punya barang berharga apa, karena setiap orang pasti punya barang berharga, ada barang kesayangan, betul nggak? Betul nggak? Bu ini kan kesayangannya Pak Rudi dijagai, digeroi, dilap-lap. Bapak Ibu pasti di rumah pasti punya barang kesayangan, betul nggak? Betul nggak? Ada yang nggak punya barang kesayangan? Kalau nggak punya berarti peliharaan, coba anjing, kucing. Ada yang punya anjing, kucing, pasti itu namanya barang kesayangan. Ketika Bapak Ibu punya barang kesayangan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Dilihati, dijagai. Kalau ada yang berani nyakiti, Bapak Ibu balas. Bapak Ibu melindungi. Inilah samar dari Tuhan. Makanya kenapa dikatakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Karena ketika Tuhan menjagai, Tuhan itu bukan cuma melindungi dan menjagai, Tuhan melihat Bapak Ibu ini seperti barang yang berharga di mata Tuhan. Makanya pernah ada ayat dikatakan apa? Seperti biji matanya Tuhan. Orang mana yang biji matanya kalau diculek gak ngamuk, Bapak Ibu? Orang siapa yang tidak menjaga biji matanya? Jadi ketika Bapak Ibu dilindungi, dijagai oleh Tuhan,
Inilah yang disebut dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Jadi bukan cuma dilindungi, dijaga, tapi dilihati, diperhatikan terus, Amin. disayang. Kalau ada yang nyakitin Bapak Ibu, Tuhan yang marah. Amin. Itu yang namanya samar atau penyertaan Tuhan yang sempurna. Mau? Jadi tanpa Tuhan, kembali lagi, tanpa Tuhan kita debu, tanah, darah dan tanah, Adam, darah dan tanah. Kita ada sekarang karena adanya apa? Nafas hidup, Ismat Hayu. Makanya Bapak Ibu tadi saya ingat, ini reminder dari Tuhan bahwa di dalam paru-paru kita ini ada nafas dari Tuhan. Jadi sebabnya sekaya apapun, sepintar apapun tanpa Tuhan, we are nothing. Nah, ada satu ayat yang menarik yang menggambarkan penyertaan Tuhan. Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yes. Jadi dalam bahasa Ibrani-nya kata menggendong kamu ini bukan cuma menggendong Bapak Ibu, tapi menggunakan kata esbo. Artinya apa? Next. Untuk menanggung beban yang berat. Jadi ketika dikatakan kembali ke ayatnya, jadi semua bebanmu yang berat itu sampai masa putih rambutmu, sampai tua, Tuhan Yesus Allah kita yang menghidup. Amin. Kurang enak apa coba? Penyertaan sempurna samar, dilihati, dilindungi, dijagai seperti barang berharga, kemudian dijanjikan lagi kita ini akan seperti kita akan digendong sampai masa putih rambutmu, sampai masa tuamu, atau katanya esbo. Dan bukan cuma digendong, semua beban berat itu Tuhan yang bantu pikul. Next. Nah, penyertaan Tuhan yang sempurna ini pasti akan dialami oleh semua anak Tuhan. Tapi ada anak Tuhan yang gak ngalamin, kenapa? Nah, ada 3 poin yang harus kita bahas. Kita sebut hari ini IP Man, Ip Man. Yang suka nonton film biasa pasti tahu Ip Man yang main Donnie Yen. 3 poin kenapa ada anak Tuhan yang tidak mengalami penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, atau dengan kata lainnya samar. Yang pertama, Keluaran 20 ayat ke-8, yaitu mengenai ibadah. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Ingatlah hari Sabat untuk dikuduskan. Sakor et yom hasabab lekades, bahasa Ibrani. Sakor et yom hasabab lekades. Nah, Bapak Ibu, ketika saya ngomong beribadah, ini termasuk salah satu perintah inti dari Tuhan. Contoh, saya pernah bahas persembahan. Bapak Ibu kalau cari dalam 10 perintah Allah, ada atau tidak? Ada enggak? Hah? Persembahan, Bapak Ibu dalam 10 perintah Allah ada enggak? Bapak Ibu pelayanan dalam 10 perintah Allah ada enggak? Enggak ada, bukan berarti itu enggak penting ya, itu ada dalam perintah lain. Tapi ada yang disebut dengan perintah inti, yaitu 10 perintah Allah. Salah satunya itulah ibadah pada hari Sabat, seperti yang kita lakukan pada hari ini. Saya nggak akan bahas terlalu detail karena saya pernah bahas ini, bahwa orang yang beribadah di hari yang ke-7 akan terima berkat yang tidak ada pada hari-hari lainnya. Itu sebabnya kenapa orang yang rajin beribadah di hari yang ke-7 bandingkan dengan orang yang nggak ibadah, beda berkatnya. Ini rahasia surga.
Nah, banyak orang yang tidak mengalami ini karena banyak orang yang tidak mengalami penyertaan Tuhan yang samar, penyertaan Tuhan yang sempurna, karena banyak orang yang menyepelekan ibadah. Ketika Bapak Ibu beribadah, ketika Bapak Ibu tidak beribadah, berarti ini salah satu perintah inti yang harus dijalankan Bapak Ibu, suka atau tidak suka, betul tidak? Ini masuk ke dalam perintah inti. 10 perintah Allah, perintah intinya adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Berarti hari yang ketujuh Bapak Ibu mau nggak mau Bapak Ibu harus beribadah. Nah, ketika Bapak Ibu beribadah, nggak beribadah, maka apa? Iya, itu pelanggaran firman Tuhan. Dan sama juga kenapa orang tidak bisa mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna, karena ketika engkau tidak beribadah, engkau meleset dari target yang ditentukan oleh Tuhan. Bukan saya ngomong, tapi firman Tuhan. Karena ketika saya bawa ini ada yang ngomong, wah, nakut-nakutin supaya datang ke gereja. Enggak, karena ini salah satu perintah inti. Dan Bapak Ibu kalau perhatikan di dalam Alkitab, semua perintah Tuhan itu biasanya cycle-nya per 7 hari. Kenapa? Makanya kita beribadah di hari yang ke-7. Contoh Imamat 14 ayat ke-8. Imamat pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Yes. Jadi even pentahiran pun di dalam Alkitab itu cycle-nya 7 hari. Bahkan Bapak Ibu kalau lihat di dalam Alkitab, sunat itu hari yang dari hari yang lahir terus tambah 7 jadi 8. Nah, semua cycle dalam Kitab Torah itu biasanya selalu 7 hari. Makanya kenapa kita harus beribadah pada hari yang ke-7. Jadi kalau ditanya kenapa ada orang yang tidak mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna, pertama adalah Bapak Ibu tidak serius dalam ibadah. Bahkan saya pernah ngomong waktu saya liburan juga dengan orang tua, dengan istri, di luar negeri pun kita tetap berusaha hari yang ke-7 kita ibadah. Karena suka nggak suka kita harus ibadah. Dan ada yang menarik Bapak Ibu, saya sedikit flashback ya. Bapak Ibu kalau melihat di dalam Kitab Torah, saya nggak mau bilang ini perjanjian lama, karena perjanjian lama itu dianggap seperti usaha tidak berlaku. Padahal pengajaran yang benar, perjanjian lama itu Torah. Dan bahkan Tuhan Yesus pernah ngomong apa? Setitik Torah pun tidak akan dihapuskan sebelum langit dan bumi ini berlalu. Jadi artinya apa? Kitab Torah atau yang kalau Alkitab Bapak Ibu perjanjian lama itu sebenarnya masih dipakai. Bahkan sampai para rasul, dan bahkan sampai sekarang, bahkan Tuhan pun sering mengutip Kitab Torah. Nah, ketika Bapak Ibu tidak beribadah, Bapak Ibu beranggapan bahwa ibadah ini hal yang biasa. Bapak Ibu harus tahu bahwa di dalam Torah, orang yang berdoa, saya nggak akan bahas ini terlalu detail, tapi orang yang berdoa di dalam rumah Tuhan dengan orang yang berdoa di rumah, itu jawabannya bisa berbeda. Kecepatan jawab doanya juga bisa berbeda. Itu pernah saya bahas waktu itu di Sobat Sahabat. Jadi kenapa Bapak Ibu datang beribadah untuk berdoa? Karena Tuhan janji satu, ada berkat di hari yang ke-7 yang tidak diterima pada hari lainnya. Yang kedua, ketika Bapak Ibu berdoa di dalam rumah Tuhan, itu berbeda dengan Bapak Ibu berdoa di rumah. Perhatikan itu. Nah, yang kedua, ini yang cukup penting. Ini pernah saya bahas waktu kita mau menikmati rumah Tuhan. Kenapa banyak orang yang tidak bisa menikmati berkat Tuhan? Karena yang kedua, orang itu jarang perhatikan rumah Tuhan.
Malaikat 3 10-11 ini ayat yang common, walaupun ini kita bukan bahas mengenai perpuluhan. Lompat Hagai 1 ayat 4-10 aja. Hagai 1 ayat 4-10. Hagai 1 ayat 4-10. Hagai pasal 1 ayat 4-10. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Yes, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 tampilkan. Ini ayat yang sangat mencekam Bapak Ibu, karena kamu bekerja mengharapkan hasilnya banyak, tapi bawa pulangnya sedikit. Kerja soroh hasilnya sedikit. Mau? Ada yang mau? Tidak. Kalau kerja mintanya hasilnya, kalau bisa kerja sedikit hasilnya, nah, ada Bapak Ibu. Ada ya? Hah? Oh, lakinya yang kerja. teori Bu Yeni ini ya. Jadi yang harus dipahami bahwa ketika kita bekerja, Tuhan itu bahkan di dalam Alkitab ngomong kita ini harus bekerja keras kalau kita mau diberkati. Itu langkah pertama, kita harus bekerja keras. Yang kedua, setelah kita bekerja, yang harus diperhatikan adalah apakah kita sudah memperhatikan rumah Tuhan. Ini banyak orang yang ngajarin Bapak Ibu. Banyak orang lalai memperhatikan rumah Tuhan, sehingga ketika mereka bekerja, engkau mengharapkan hasilnya banyak, tapi engkau bawa pulang hasilnya yes. Kunci menikmati berkat Tuhan yang kedua adalah engkau memperhatikan rumah Tuhan. Memperhatikan rumah Tuhan itu contohnya apa? Apa? Yang saya bilang kapan hari waktu mengenai persembahan bahwa Tuhan itu tidak pernah mengajarkan untuk memberikan semua diberikan untuk rumah Tuhan. Bapak Ibu kalau lihat kitab Torah, yang mampu disuruh ngasih apa? Kambing domba. Kalau nggak mampu disuruh ngasih burung tekuk. Nggak mampu lagi disuruh ngasih tepung. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan semua yang ada padamu berikan kepada rumah Tuhan untuk persembahan, itu tidak sesuai firman Tuhan. Tuhan minta berilah sesuai dengan kadar kemampuan. Tapi yang kita mau adalah apa? Ketika Bapak Ibu tahu rumah Tuhan ini semua butuh biaya operasional, maka kita harus memperhatikan apa yang kurang dari rumah Tuhan ini. Dan kalau misalnya ada yang belum dipercaya oleh Tuhan, maka tidak juga terbatas kepada persembahan, tapi bisa juga dengan waktu dan tenaga. Makanya memperhatikan rumah Tuhan bukan melulu mengenai persembahan, tapi juga bisa waktu dan tenaga. Mungkin yang belum dipercaya oleh Tuhan bisa memperhatikan rumah Tuhan. Oh, rumah Tuhan kurang bersih ini, kita bersihkan. Oh, mungkin ada yang jago masak, rumah Tuhan kurang ini. Gereja memberikan budgetnya, Bapak Ibu yang spend waktu untuk masaknya. Tapi apa yang kurang dari rumah Tuhan kita perhatikan.
Ini kunci supaya Bapak Ibu mendapatkan penyertaan Tuhan dan Bapak Ibu bisa menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang nggak mau memperhatikan rumah Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan pengurus gereja pun nggak lepas dari jemaat ya, termasuk kita pengurus gereja. Kalau kita sudah punya budget atau dana untuk gereja, ada perbaikan apa atau gereja kurang apa, kita nggak boleh sayang, Bapak Ibu. Spend it. Kalaupun kita diberkati, bahkan kalau kita diberkati, kita melihat rumah Tuhan apa yang kurang. Bahkan saya kemarin pernah bilang waktu sama mama saya, rusak, kalau memang rusak, beli baru. Buat Tuhan kita nggak main-main. Ini kunci kita bisa menikmati berkat Tuhan, sama kunci kita mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nah ada satu kesimpulan yang menarik dari ayat tadi. Pelit sama orang lain boleh. Contoh, ada yang pelit sama suaminya, nggak tahu siapa. Ada yang pelit sama istrinya, nggak tahu juga siapa. Tapi pelit sama Tuhan tidak boleh ada di dalam hidup. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita mengalami penyataan Tuhan yang sempurna, yaitu mau pelayanan. Kalau Bapak Ibu melayani Tuhan, satu, tidak boleh ada tersinggung-tersinggungan. Kedua, tidak boleh ada gengsi-gengsian. Kalau dibalik Tuhan yang tersinggung sama Bapak Ibu, mau apa kan? Wah, saiki Bapak Ibu nggak di semua, tapi sedikit-sedikit tersinggung, nggak mau pelayanan, itu yang rugi bukan Tuhan, Bapak Ibu. Tak bilang. Karena ketika Bapak Ibu melayani, yang terima berkat siapa? Kita. Dalam jeripah yang mau melayani Tuhan, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Jadi yang ketiga, kalau engkau mau mengalami penyataan Tuhan yang sempurna, itu mau pelayanan. Nah, kembali ke basic pelayanan, Bapak Ibu. Bahwa dalam pelayanan, kenapa kita tidak boleh merasa tersinggung, Bapak Ibu? Nanti Bu Yeni ngomong dikit apa tersinggung, banyak loh kejadian. Bu Yeni ngomong apa sih tersinggung. Kita manusia, Bapak Ibu, nobody is perfect, nggak ada yang sempurna. Saya pun nggak sempurna. Tapi yang saya tahu, dalam pelayanan, saya nggak boleh tersinggung. Saya aja pernah tengkar sama adik kandung saya sendiri masalah jadwal pendeta lo bukaran, Bapak Ibu. Adik kandung dewe, terus apa saya ngomong, wes aku gak belum jadwal, enggak ya. Tetap saya ngomong, saya harus pelayanan. Karena kalau nggak pelayanan, yang rugi bukan orang lain, yang rugi siapa? Makanya ketika pelayanan, nggak boleh ada kata tersinggung, nggak boleh ada kata ngambek, Bapak Ibu. Wes gak pelayanan mana, wes gak gelem pelayanan nang kene mana, opo gembala kaya ngono. Bapak Ibu pelayanan lihat Tuhan apa lihat gembala? Bapak Ibu pelayanan lihat Tuhan apa lihat saya? Bapak Ibu pelayanan lihat saya atau lihat Bu Yeni? Tuh, pilihannya saya atau Bu Yeni? Oh, mantul toh. Pilihan saya atau Bu Yeni? Enggak, jangan lihat kita berdua pelayanan, lihat. Ada sekantor. Pelayanan lo apa Bapak Ibu lo aku ambil Bu Yeni? Karena manusia Bapak Ibu. Ya, suatu saat pasti bisa jadi tersinggung karena namanya manusia, nobody is perfect. Enggak ada orang yang sempurna di dunia. Tapi yang sempurna hanya Tuhan itu seperti. Kenapa kalau kita melayani kita lihat ternyata banyak yang pelayanan di sini masih lihat Bu Yeni. Ini kalau Bu Yeni sampai nggak kasih hadiah,
Ini tersinggung semua ini nanti. Ini kalau sampai nggak disapa Bu Yeni waktu masuk gereja, wah ini ngambek ini pelayanan Bu Yeni. Kalau sampai Bu Yeni di chat nggak bales, wah nggak pelayanan Bu Yeni katanya. Nah, makanya kembali lagi, pelayanan bukan lihat saya, bukan lihat Bu Yeni, bukan lihat Pak Rudi, lihat siapa? Tuhan. Nah, ketika melayani dalam bahasa aslinya, pelayanan itu menggunakan kata dolos, Bapak Ibu. Next. Yes. Jadi dalam bahasa Yunaninya, Paulus itu menggunakan kata pelayanan, itu menggunakan kata dolos. Tahu nggak, dolos ini kata yang sangat rendah. Roma 1 ayat yang ke-1, terjemahan aslinya dulu kan. Terjemahan yang di Alkitab kita. Dari isi worship dulu. Roma 1 ayat 1 ya. Roma pasal 1 ayat yang 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ya, kembali ke Roma 1 ayat 1. PowerPoint. Yes. Nah, tahu nggak Bapak Ibu, dalam bahasa Yunaninya, kalau kita baca Alkitab ditulisnya hamba, ya kan? Di dalam bahasa aslinya gunakan kata dolos yang artinya budak. Bapak Ibu tahu nggak budak itu apa zaman dulu? Budak itu kalau tuanya ngomong apa, gak iso ngelawan Bapak Ibu. Gak ono budak tersinggung Bapak Ibu. Wah, budak kalau tersinggung sama tuanya zaman dulu hukumannya ngatek Bapak Ibu. Makanya kenapa pelayanan disebut, kita ini pelayanan bukan cuma sekadar hamba, tapi disebut slave dalam bahasa Inggrisnya, atau istilahnya benar-benar orang yang seperti budak dalam pelayanan. Nggak boleh ada tersinggung, kalau dikasih tugas apa ya kita jalan. Dalam bahasa Ibrani yang katanya ebed. Next. Yes, budak atau hamba. Jadi kalau Bapak Ibu baca dalam kitab sehari-hari yang terjemahan Bapak Ibu sekarang, itu diperhalus menggunakan kata hamba, tapi dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata budak. Jadi artinya ketika kita melayani Bapak Ibu, kita ini bukan cuma sekedar pembantu, karena levelnya budak itu di bawah pembantu. Kalau zaman sekarang pembantu masih dianggap seperti apa Bapak Ibu yang ngomong? Asisten, ya, masih seperti asisten. Nah, kalau masuk dalam pelayanan, makanya saya bilang, ketika masuk pelayanan, engkau itu bahkan di bawah apa? Itu sebabnya ketika pelayanan tidak boleh ada orang yang tersinggung. Nah, kalau tersinggung, kamu ini siapa? Bosnya siapa? Bukan Bu Yeni loh ya. Kok pelayanan bosnya siapa Bu Yeni? Jadi kalau pelayanan sedikit-sedikit minta dihormati, siapa itu? Pelayanan sedikit-sedikit minta dipuji, pelayanan sedikit-sedikit tersinggung, pelayanan sedikit-sedikit ngambekan. Budak apa bukan? Budak. Jadi bos kamu. Berarti kalau engkau bos, Tuhan itu siapa? Makanya orang yang pelayanan sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit butuh pujian, sedikit-sedikit ngambekan, engkau bukan pelayan. Serius. Engkau berlagak jadi orang bos. Nah itu makanya disebut orang yang sombong tapi nggak sadar. Ketika kita melayani Tuhan, Bapak Ibu, kita ini semua di bawah pembantu. Bosnya siapa Tuhan? Dan yang menarik Bapak Ibu, nggak usah bingung pelayanan apapun. Saya berkhotbah, ada yang jadi diaken, ada yang jadi WL, ada yang jadi pemain musik, gak usah rebutan, pengen jadi gembala Bapak Ibu. Dikatakan apa? Rupanya kecuali
kecuali yang khotbah Bapak Ibu, karena yang khotbah wajib dihormati 2 kali. Lu di perjanjian baru yang nulis Paulus nanti bukakan, kecuali yang berkhotbah. Yang bisa mengajar wajib diberikan penghormatan 2 kali, kata Paulus, bukan kata saya. Tapi upahnya sama, cuma beda penghormatan aja. Nah, jadi gak usah rebutan. Kalau sudah dikasih tugas jadi diaken yang baik. Disuruh khotbah, jadi gembala, WL, media, sinar. Yang jadi paduan suara ya tetap paduan suara. Jadi pengen solo karir, bukan satu. Pengen solo karir, paduan suara. Lo WL karuan, solo karir kok. Tampil depan dewenya. Mengikuti jejak Bu Yeni ya. Jadi ketika dalam pelayanan, satu nggak boleh ngambek, nggak boleh tersinggungan, jangan melihat saya, jangan melihat Bu Yeni, lihat siapa? Kedua, nggak usah rebutan pelayanan, Bapak Ibu. Saya pernah bilang berkali-kali, pelayanan apapun upahnya, nggak lupa rebutan, upahnya sama. Nah kalau Isa Bapak Ibu, kalau upahnya sama, tak tanya, besok saya dikit, upahnya sama, ya kan? Fair kan? Tapi masalahnya, saya disuruh Tuhan bukan jadi diaken. Nah, kalau upahnya sama, lebih enak yang jadi diaken tuh. Diaken sama yang khotbah beratan mana? Nah, tapi upahnya sama. Itu sebabnya dalam pelayanan jangan berebut karena upahnya sama Bapak Ibu. Misal berdoa ya, kalau sampai tanggung oh pengen jadi WL aku dihormati, oh pengen jadi gembala, oh kemana? Wah gembala itu melulu Bapak Ibu. Tapi upahnya sama. Tapi banyak orang nggak tahu ini, dipikirannya padahal Tuhan udah nulis upahnya sama. Dan yang ketiga dalam pelayanan, saya udah pernah bilang, dalam kita melayani Tuhan Bapak Ibu, layanilah sesuai dengan tugas utama, layanilah sesuai dengan koridor. Sama seperti Tuhan Yesus melayani dalam koridornya, Paulus melayani dalam koridornya. Bapak Ibu kalau lihat Paulus, Bapak Ibu kalau lihat Tuhan Yesus melakukan penginjilan bukan ke bangsa-bangsa non-Israel, tetap fokus di dalam bangsa Israel karena Tuhan tugas utamanya melayani orang Israel. Paulus tugas utamanya melayani bangsa non-Israel. Makanya Bapak Ibu kalau lihat pelayanan Paulus sepanjang pelayanan, dia fokus melayani orang yang non-Israel. Yang bertugas melayani pada zaman tersebut untuk orang Israel itu Petrus. Itu sebabnya kenapa dalam pelayanan perlu melayani sesuai dengan koridor masing-masing dan tidak rebutan Bapak Ibu. Yang dipercaya jadi WL, jadi WL aja. Diaken aja, gembala, wakil gembala, media juga media. Dan inilah yang Tuhan mau bahwa di dalam kita hidup bersama Tuhan harus ada pelayanan, Bapak Ibu. Bapak Ibu memperhatikan rumah Tuhan, Bapak Ibu ada pelayanan dan memperhatikan dalam pelayanan Bapak Ibu juga nggak harus jadi diaken seperti tadi kan, rumah Tuhan ini kurang apa ya kan, Bapak Ibu bisa support, ada waktu, ada tenaga, bisa bantu rumah Tuhan. Bukan it's not about money, ini bukan tentang uang, ini bukan persembahan, tapi masalah engkau memperhatikan rumah Tuhan. Jadi di akhir kata saya cuma bisa bilang, kalau Bapak Ibu mau merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna, 3 poin ini, Ipmen. Yang pertama apa? Ibadah. Bapak Ibu nggak boleh bolong ibadah. Yang kedua, perhatikan rumah Tuhan. Yang ketiga, mau pelayan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mari, well, singer, baik.
juga yang bertugas melayani perjamuan kudus, mari maju ke depan sekalian kita berdoa. Mari jemaat yang terkasih, kita berdoa atas firman yang telah kita terima dan untuk perjamuan kudus yang sebentar lagi juga akan kita terima. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapakku yang bertata di dalam kerajaan sorga, terpuji-pujilah Engkau Adonai Yahweh Elohai, dan terpuji-pujilah Engkau ya Tuhanku Yesus Mesias yang diurapi Allah Yesua HaMasiah, dan terpuji-pujilah Engkau ya Roh Kudus, segala glori, hormat, kemuliaan hanya bagimu Ruach HaKodes. Dan hamba berdoa Tuhan, mengucap syukur atas firman yang telah kami terima pada malam hari ini. Biarlah firman yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Biarlah firman yang ditaburkan semuanya boleh tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda untuk dipakai memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dan hamba berdoa bagi hamba-Mu yang telah melayani-Mu Tuhan. Hamba berdoa bila yang paling terutama Tuhan, hamba boleh menyenangkan hati-Mu melalui pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan juga bahwa sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus-Mu. Kami berdoa baik bagi yang melayani maupun yang dilayani. Hamba berdoa dan percaya supaya Kau menguduskan dan menyucikan perjamuan kudus ini dan juga yang melayani dan dilayani supaya kami layak menerima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap menerima perjamuan kudus ini dengan iman kita katakan amin. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Oh penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan oh hati kehadiran-Mu Tuhan. Hati kehadiran-Mu Tuhan. mari yang telah menerima perjamuan kudus kita berdiri. Hadiran-Mu Tuhan. Mari jemaatku yang terkasih, angkat roti ini di tangan kananmu, letakkan tangan kiri di dada. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini merupakan peringatan akan tubuh Yesus yang diserahkan bagi kita dan tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari jemaatku yang terkasih, angkat anggur di tangan kananmu, letakkan tangan kiri di dadamu. Bukankah cawan ini adalah bukti perjanjian baru kita dan bukti persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama. Letakkan anggurmu, angkat kedua tanganmu. Mari berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Yang tidak bisa, coba katakan haleluya. Terus serukan doamu kepada Tuhan kita Yesus. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekali lagi kembali kita nyanyikan. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau
kita terima pada malam hari ini. Tuhanku Yesus, hamba berdoa bagi perjamuan kudus yang telah kami terima pada malam hari ini Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini yang lemah boleh dikuatkan Tuhan. Dan yang mempunyai masalah atau beban berat, hamba berdoa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan hamba juga berdoa Tuhan, bila melalui perjamuan kudus ini Tuhan yang mempunyai segala macam penyakit, kuasa Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa bila melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh semakin menjadi satu di dalam-Mu. Biarlah kami boleh tinggal di dalam Engkau dan Kau boleh tinggal di dalam kami, sama seperti Engkau ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang telah diberkati oleh perjamuan kudus ini dengan iman kita katakan Kita bagi dari saudara, kita akan melakukan pengakuan iman Rasuli Gereja Betani Indonesia. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara.